pertemuan dengan si calon dengan calon legal itu sendiri itu jelas sembarang kata istilahnya gaya-gaya sini gitu. Kemudian setelah terjadi obrolan bertemu dengan keluarganya juga di sana tidak terlihat ada dokumen yang dokumen banyak lah gitu. Nah setelah itu si calon itu menawarkan orang tuanya ya bahwa ini akan berangkat dengan ini akan dapat gaji banyak. Ke depan pada baik. Ngomong rosa-rosa sih. Iya video sih kadang kan beda aneh. Dari proses ini saja, ini kan tidak terlihat di sana ada PT resmi apa, hanya dari proses bertemu di jalan mungkin di rumahnya, ya. Terus di sana ada kayak dengan biodatanya itu disilang dan gambar anak tersebut itu masih muda, tapi disilang menjadi angka 25 tahun. Jadi dituangkan sehingga supaya bisa ini kerja lah intinya ya. Padahal anak itu masih kecil ya, masih muda. Artinya sudah pemalsuan dokumen ya. Selanjutnya itu langsung berangkat ya, seharusnya kadang-kadang kan mau berangkat ke luar negeri apapun itu kan harus ada belajar itu LPK atau bahasa apapun itu lebih bekalan. Saya tidak ada pembekalan sama sekali, nggak ada edukasi gitu ya. Itu langsung terbang yang akhirnya si anak tersebut mendapatkan majikan dan tempat majikan di sana bekerja itu diawasi karena masih ya udah akhirnya mungkin harus salah dapat perlakuan kekerasan tadi ya kayaknya dimarahi apalah tapi dari gambar gitu ya. Dan jam kerja juga diposting anak tersebut hari demi hari waktu itu tanggal berjalan terus akhirnya si anak tersebut protes ya, dia ingin keluarganya protes yang akhirnya kemudian anak tersebut disekap gitu ya. Dia mau mengadu ke siapa, mau hubungi siapa, itu hanya terjadi nangis yang nggak tahu hanya minta pertolongan pada Allah tapi yang gimana tanpa ada adalah dari proses PPO anak peraturan yang hanya asal-asal bersama berangkat yang tidak tahu bisa bagaimana dan bagaimananya sehingga juga dia tidak mau tidak tahu harus kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama dan berbeda. Saya hanya menambahkan pada diskusinya sesuai dengan video yang sudah ditanyakan bahwa sesuai dengan video yang ditanyakan kami melakukan beberapa proses yang terindikasi itu adalah proses tindak pidana pada agama. Yang pertama alurnya adalah seseorang memiliki kebutuhan. Kemudian dalam perjalanannya ada seorang yang kita kategorikan orang tersebut adalah sponsor yang mendatangi orang yang memiliki kebutuhan itu, kemudian diiming-imingi ya, mendapat gaji tinggi, kemudian setelah diiming-imingi orang yang merasa punya kebutuhan pengen gaji tinggi minta persetujuan keluarga. Setelah berbicara dengan keluarganya, kemudian keluarga menyetujui di dalam tampilan tersebut ada proses pemberian uang. Ya, yang kami dikasih proses pemberian uang itu dari pihak sponsor ke pihak keluarga.
keluarga yang biasa di sekitar suami ya. Kemudian dalam prosesnya, ketika proses ini menuju ke tempat pengerjaannya, itu ada beberapa proses, diantaranya adalah harus memenuhi dokumen ya. Tapi dalam tampilan ada menunjukkan bahwa yang seharusnya belum cukup umur itu ada proses manipulasi. Kita lihat ada tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu proses manipulasi dokumen, misalnya yang harusnya belum siap atau belum boleh itu dipaksakan boleh. Kemudian karena usia yang belum menyatakan matang, dipastikan calon tadi itu belum memiliki kompetensi yang cukup. Ya. Seperti yang kemarin ada Sisami, Iya, kayak Epi benar. Nah, kemudian dari proses yang seperti itu, dinyatakan layak untuk keluar negeri. Setelah diterbangkan dengan majikannya, ternyata kerjanya tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Tidak sesuai waktu mungkin, kemudian juga karena kompetensinya tidak memenuhi, barangkali dalam proses kerjanya tidak sesuai dengan harapan majikan, sehingga ada tampilan itu majikan perempuan yang memarah-marahi juga, kamu kerjanya tidak beres. Ditanya juga kelihatan tuh bapak-bapak di belakang melihat kayaknya masih muda, belum ngerti apa-apa ya. Dan tanda kutip ya, masih muda, belum ngerti apa-apa. Sehingga karena masih muda dan punya pengalaman, itu terjadi tindak kekerasan. Pertama tindak kekerasan itu oleh majikan perempuan tadi karena merasa tidak puas hasil kerjanya. Kemudian ada tindak pelecehan yang dilakukan oleh si bapaknya. Ya. Tindak pelecehan itu dilakukan di balik apa tidak diketahui oleh pihak perempuan. Kemudian dari beberapa tindakan tersebut, kita lihat di dalam video tidak ditayangkan, bahkan ada satu yang lewat teman-teman. Tidak ada proses perlindungan dulu. Bahkan ketika ada si seorang PKI itu datang melaporkan, malah diancamnya. Saya lihat ada satu adegan si calon PKI ketika menghadap melaporkan itu ada petugasnya memperlihatkan dokumen. Artinya saya pahami dokumen itu adalah bentuk penahanan dokumen. Bentuk penahanan dokumen untuk mengancam agar tidak keluar dari lingkaran yang sudah dibentuk oleh sponsor itu. Dan yang menariknya adalah sisa posisi PKI ini karena tidak memiliki bantuan hukum, maka terjadi tindak kekerasan dan seorang PKI tidak mendapatkan apa yang awalnya menggunakan kebutuhan ekonomi, tapi yang didapatkan adalah luka, derita, dan keputusasaan karena tidak ada bantuan, tidak ada kejelasan. Dari kelompok sepertinya mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya sih tidak jauh dari kelompok 1, kelompok 2. Yang kami tonton video tadi, apakah itu tindak pidana perdagangan orang? Jawab tidak. Yang pertama, kejadian pertama seorang calon, kalau di sini halusnya petugas lapangan, Sponsor dan sponsornya mendatangi seorang wanita muda, kemudian dengan dibujuk rayu, kemudian dengan iming uang, akhirnya dia tertarik.
kemudian sponsornya mendatangi keluarganya untuk mengangkut anaknya ke luar negeri. Hanya di sini harus tidak dijelaskan, tidak dimintai dokumen apa dan bagaimana. Kemudian keluarganya karena ditinggali uang tinggalan, uang tinggalan, ya dia sengaja orang tuanya pergi mau dapat gaji banyak yang ada di pikiran orang tuanya. Kemudian berikutnya tidak dijelaskan kontrak kerjanya di mana, gajinya berapa waktu, berapa tahun kerja, tidak dijelaskan ya. Dan terbanglah terbang, naik apa ya? Naik pesawat terbanglah si PMI itu kerja migran Indonesia. Dan saya tahu PMI bukan parlemen Indonesia, hanya TKW dan TKI. Ya, kemudian sampai lihat di tempat kerjanya dengan pekerjaan yang masih muda, tapi tadi di 25 kan, ada yang 25 saja. Jadi setelah dia bekerja dari hari ke hari, bulan ke bulan, maka dia protes, mungkin semampunya dia sebagai ikhtiar. Nah, si majikan perempuannya tidak terima, maka diberikan penyiksaan, entah itu dipukul dan sebagainya. Nah, tanpa di luar sepengetahuan istrinya, tadi si bapaknya melaksanakan tindak pelecehan karena bajunya dibuka. Pelecehan. Si PMI ini apa yang terjadi? Semoga agar Budi bisa membantu. Terima kasih. Nanti kembali ya, sudah mengenai kita istirahat dulu. Kita sepakati sekarang jam 12.30 ya Bu. Saya sarankan ini saja. Karena kita yang sebutkan itu dan untuk TPPO ini bukan sesuatu yang harus naik pesawat pergi ke luar negeri bisa jadi korban TPPO ya. Yang lokalan antar RT, antar RW, antar desa, antar kelurahan atau antar provinsi juga bisa jadi TPPO. Yang penting memenuhi 3. Ada proses perpindahan, penampungan, penerimaan, ada caranya dari Palermo. Protokol Palermo itu di bawah undang-undang yang masih perempuan yang masih di bawah umur belum di atas 20 tahun itu kayaknya menikah dan mereka sudah punya anak, kemudian sudah jadi single mother, terus apa namanya tidak ada uang tapi malah punya paspor, bahkan ada yang dipaksa untuk menggugurkan dan si janinnya ini digugur di belakang. Panel layak ya, panel layak. Panantre nampak bansos. Camping lagi. Karena sudah hujan, biar nggak ngantuk, kita main hujan-hujanan ya. Ya kan Pak, ya Pak. Badanya. Yang isinya itu mantan
migran menjadi sangat berpengaruh di Indonesia karena mereka jumlahnya banyak dan bersuara. Anggotanya hampir 1.000 orang di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, sampai NTT. Mereka adalah orang-orang yang pulang dari luar negeri, punya pengalaman panjang, yang ketika berkumpul itu suaranya menjadi besar. Kalau suaranya menjadi besar, itu didengar pemerintah itu lebih gampang gitu. Beda kalau yang bersuara Mas David sendiri datang, Pak saya 1 tahun tidak dibayar, paling pemerintah sokok gitu. Tapi kalau yang berbicara adalah organisasi dengan anggota yang banyak, maka itu kekuatannya besar. Teman-teman buruh migran bersama Zero Trafficking Network yang anggotanya banyak organisasi di Indonesia sudah mendorong banyak perubahan, menjadi orang-orang kunci pemerintah untuk didengar usulannya. Dan usulan yang penting didengar itu adalah usulan yang berbasis data. Kalau kita ngomong, Pak banyak sekali buruh migran yang tidak dibayar dan kena kekerasan, banyak piro, kekerasannya opo. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di Kabupaten Cirebon bisa ngomong ke Pak Bupati, Pak di sini ada 5.000 orang yang bermigrasi ke luar negeri. Kami butuh perlindungan, itu beda cerita. Narasinya itu beda, kekuatannya beda, bisa lebih didengar. Organisasi yang besar, maka punya data dan ada gunanya. Maka pengalaman Bapak Ibu yang pernah bermigrasi itu menjadi senjata hebat, senjata yang luar biasa untuk meminta perlindungan. Bermigrasi itu kan hak kita semua ya, karena di sini lapangan pekerjaan terbatas sehingga keluar. Tapi bagaimana agar kita keluar itu menjadi orang yang keluar dengan skillful, dengan skill yang memadai, dan bukan guru dan yang receh, tapi memang guru dan yang kedepan berbakat. Rasa-rasanya kedepan itu jumlah guru dan akan semakin banyak karena Jepang itu mengalami penurunan jumlah anak muda yang tinggal itu hanya orang-orang tua kayak mereka tenaga kerja banyak. Singapura itu sampai membuka lowongan siapa yang mau jadi warga negaranya. Kalau kita nggak punya skill yang bagus, karena ya mungkin lebih banyak dijadikan kayak tadi dibiku dan yang untung siapa? Yang untung kira-kira siapa dari bisnis buruh migran ini? Siapa? Calon. Tiga masuk dalam 3 bisnis terbesar penghasil uang. Yang pertama narkoba, senjata, dan perdagangan orang. Dan sulit untuk dilacak pelakunya ya, karena yang ini kalau kita di sini nggak kenal dengan yang di Malaysia, nggak kenal dengan di Batam dan lain-lain. Nah, tapi berbanyak juga biar perdagangan orang tidak terjadi, orang pergi dengan selamat, pulang dengan bahagia, uangnya banyak, hidupnya bisa lebih baik, tidak sekedar membangun rumah gitu. Nah, lalu bagaimana nih agar masalah dalam rumah ini tidak terjadi? Kan dua-duanya harus selamat tuh. Jangan yang selamat hanya di luar, tapi seperti yang diceritakan itu pulang-pulang berantem sama keluarganya. Suaminya punya istri laki saja, yang satu harus bercerai. Nah, kira-kira kenapa ini terjadi? Kenapa kalau ada seorang ibu pergi, anak-anak kemudian terlantar, bapaknya tidak ngurus? Ya kalau bapak itu mikirnya cewek. Kalau bapak punya cewek, apalagi nggak ngurusin anak. Bisa banyak anak terlantar kalau ibunya pergi. Kenapa? Pakai tanya. Karena biasanya laki-laki kerja juga, jadi kan anaknya tidak ngurus. Laki-laki kerja juga. Ada gitu. Orang telaten, kenapa nggak telaten Pak? Kok bisa nggak telaten? Kenapa kok perempuan dipaksa telaten? Kenapa? Kira-kira? Ini yang para laki-laki ada yang biasa ngurus anak nggak? Ya terbiasa Bu. Nggak terbiasa karena apa? Karena semuanya sudah diterapkan ke istri ya. Kenapa Pak? Tentang yang jelas dalam pendidikan anak-anak yang ibunya tidak terutama pada
itu kalau bekerja lagi. Tapi kalaupun tidak bekerja lagi, tetap saja itu rata-rata bapaknya itu tidak memperhatikan anak. Kira-kira kenapa Pak? Karena apa? Karena anak itu dititipkan pada neneknya. Kenapa bapaknya menitipkan tidak diasuh sendiri? Ya itu karena bapaknya itu kerja lagi di sini ya, ataupun dia itu mencari apalah walaupun nggak kerja. Tapi ibu ya neneknya atau uangnya atau apa. Oke, saya mau tanya Mungkin ibu harus kalau ada kita bekerja, saya bekerja, ibu bekerja, masih bisa ngurus anak nggak? Ya saya Pak, ternyata kalau ibu bekerja, kita pulang juga masih bisa ngurus anak. Tapi kenapa kalau laki-laki bekerja, terus jadi alasan dia nggak bisa ngurus anak? Kenapa? Selingkuh, egois, kenapa? Mentang jadi laki-laki. Mentang ada yang Kalau perempuan yang bahasa bedanya rabi, dilihat dari bahasanya saja namanya rabu artinya pengurus. Jadi sudah jadi bawaan lingkungan, bisa mengurus segalanya seperti itulah. Oke, oh gitu. Jadi katanya perempuan itu bawaannya lahir cepat ya jangan ngurusi keluarga. Iya benar. Suaminya belum mubadalah. Suaminya belum ada. Oh keren ini. Intinya aslinya itu perempuan itu jangan pergi kemana-mana. Oh perempuan lain mana-mana. Kalau dipenuhi semuanya oke ya Pak ya. Iya betul. Saya kadang-kadang juga pengen begitu. Harus laki-laki itu harus bisa sebagai pencari nafkah. Kenapa tidak bisa? Bodoh. Mungkin harus ada perjanjian di atas materai dengan suaminya yang disaksikan oleh keluarganya. Perjanjiannya apa Bu? Ya perjanjiannya bahwa si suami istrinya berangkat itu akan ikut apa namanya Mengurus anak. anaknya begitu. Mungkin harus begitu. Saya tanya dulu, bayi yang punya anak masih kecil maupun yang sudah besar, untuk para laki-laki ya, bingung nggak cara mengasuh ngedusi anak, dulang anak, ngomong anak itu bingung nggak? Biasa, nggak bingung Pak. Dulu belajar dari mana sehingga otodidak itu lihat siapa? Lihat Lihat Easter. saudara, lihat tetangga, lihat orang tua ngasuh anaknya gitu. Jadi nggak bingung, udah tahu gitu. Oke, mari kita bedah. Apakah kenapa banyak laki-laki tidak bisa ngasuh anak ketika istrinya pergi ke luar negeri? Itu ada kaitannya dengan keyakinan dirinya, bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan. Dogmanya apa Mas? Izin Bu. Jadi kalau misalkan kita telaah kembali sejak dulu, apalagi kalau misalkan kita bicara masa ramu yang mencari dan ramu itu kan, cara sejarahnya juga kan laki-laki kebanyakan berburu. Ya, mereka berburu, ngasih makan dan macam keluarga di rumah ngurus. Nah, apalagi diri kita itu ada ungkapan bahwa ya namanya istri ya urusnya 3D ya, pun ya itu sumber doktrin. Nah itu kan doktrin masa lalu yang memang masih secara tidak sadar kita masih yakin itu. Nah, padahal kenapa Islam datang sekarang menyempurnakan akhlak? Nah di situ dikatakan bahwa ada suri tauladan yang mengatakan bahwa melaksanakan pekerjaan rumah juga Rasulullah melaksanakan itu. Nah itu yang jadi hal yang kenapa itu diajarkan oleh Rasulullah sendiri bahwa mengurus anak dan sebagainya itu bukan hanya sebagai tanggung jawab istri. Fitrah seorang istri itu hanya sekedar melahirkan, menyusui, mengandung. Nah itu, cuman kan hal yang itu sudah memang tertera lama dan sudah diyakini sampai sekarang. Jadi itu udah tertanam di alam bawah sadar seperti itu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Mas siapa Mas? Mas Yoga mengatakan itu tuh dogma ajaran yang sudah diajarkan
kata Mas Yoga, sebetulnya kan perempuan itu tugas utama, ciri-cirinya sebagai perempuan itu hanya melahirkan gitu ya, menyusui gitu ya, berreproduksi. Selebihnya bisa dikerjakan bersama. Kata Mas Yoga seperti itu. Ada yang mau berpendapat? Seharusnya, tapi kenyataannya nggak ada. Kenyataannya gimana itu kalau sampai benar? Iya, seharusnya kan saling membantu mengurus anak, tapi kenyataannya dibebankan sama istri semua. Oke. Terima kasih. Oke, mari kita berdasarkan ya. Apalagi sekarang bedanya, kenapa kok banyak anak-anak terlantar saat orang tuanya keluar negeri, bahkan kemudian banyak yang bercerai? Apakah ada kaitannya dengan konsep menjadi laki-laki dan menjadi perempuan? Keyakinan menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu saya mau membagi kertas. Minta tolong yang kecil-kecil Mbak. Oke, sini. Nah, ini kertas ada dua warna. Satu warnanya hijau, satu warnanya kuning. Ya, saya mau bagi satu orang mendapatkan dua warna. Jumlahnya terserah. Mau ambil dua, tiga, satu boleh. Ambil masing-masing warna ya Mas ya. Nah, saya ingin mengajak kita menelisik yang terjadi. Akar persoalannya itu ada di mana? Tugasnya adalah kertas hijau itu tolong tuliskan satu sifat atau ciri-ciri perempuan yang hijau. Satu aja ya, jangan banyak. Misalnya satu itu sifat perempuan itu yang apa? Atau ciri-ciri perempuan? Apa? Baik, ini satu aja, nggak boleh yang lain. Kalau mau menulis banyak, ambil kertas lagi. Yang jelas satu kertas hanya ditulis satu. Yang hijau untuk perempuan, yang kuning untuk laki-laki. Ya. Kita waktunya nggak banyak, agak cepat nanti dia bisa selesai dulu, Pak. Mimpi basah. Ilokeng. Anjoge monong, Bu. Jakun, Bu. Ini. Kan nggak ada jakunnya kan kalau perempuan. Oh ya. iya. Berjakun, Bu, laki-laki, Bu. Laki-laki Brewokan, Bu. berewokan itu ada perempuan berewokan nggak? Nggak ada perempuan, maksudnya laki-laki yang brewokan. Jadi menurut Bapak Ibu semua yang membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya ini. Perempuan melahirkan, menyusui, hamil, punya rahim, punya vagina. Laki-laki punya penis, punya mengalami mimpi basah dan berjabut. Bedanya itu cuma ini. Yang tengah ini itu siapapun punya, siapapun bisa melakukan, siapapun bisa memiliki sifat-sifat ini. Nah, ini yang ini asalnya dari siapa? Dari perempuan. Bisa ditukar-tukar nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Bisa ditukar. Apa ditambahin nggak ada? Sama nggak di semua wilayah? Kalau perempuan punya vagina, laki-laki punya penis itu sama nggak di semua wilayah? Sama. Sama. Mungkin nggak beda bentuknya, warnanya, mungkin beda ya. Tapi sama. Yang beda gede cilik, Bu. Jadi waktu berubah atau enggak? Berubah. Zaman dulu orang punya penis, zaman Nabi Adam, zaman sekarang laki-laki, jangan-jangan ganti nggak punya penis itu sama ya? Lu cinta Luna yo Santi Wadon. Nah, yang di tengah, yang bilang kalau perempuan itu masak, ngurus anak, perempuan itu telaten, laki-laki itu kuat, laki-laki itu bertanggung jawab. Ini yang memberi ini siapa? Yang bilang seperti ini siapa? Kita lah. Kita itu siapa? Manusia. Manusia ya, masyarakat. Iya.
Bisa dibuka enggak? Laki-laki bisa mengasuh anak, perempuan juga bisa. Perempuan bisa bekerja, laki-laki juga bisa bekerja. Bisa dibuka enggak? Bisa. Kalau bisa melulu. Di Jawa, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Afrika, Asia, perempuan itu harus begini, laki-laki harus begini, itu sama nggak? Sama nggak? Nggak tahu. Hah? Tergantung adatnya. Mungkin adat Bisa ya. berbeda. Bisa berbeda. Kalau di tempat saya, biasanya kalau ada orang hajatan, yang tukang masak itu para perempuan. Tapi di samping di kampung saya, itu kalau ada hajatan, yang masak itu para laki-laki. Ya. Itu bisa berbeda-beda di antara tempat satu dengan tempat yang lain. Dari waktu ke waktu berubah atau enggak? Berubah. Ya bisa jadi. Ada yang bisa kasih contoh kalau berubah dari waktu ke waktu? Contohnya zaman dulu itu bahwa si bapak itu ketika istrinya punya bayi itu jarang bapak-bapak ngomong gitu ya, ngasuh anak yang kecil. Tapi sekarang itu alhamdulillah tuh para bapak-bapak itu ikut mengasuh Dan barang-barang ya. Cuci piring apa juga dulu dari zaman dulu sih gitu, tapi sekarang sudah Iya. sudah pada Jadi ini mungkin berubah. Dulu sebelum ada Kartini, kita para perempuan ini tidak boleh sekolah. ya. Dulu tahun 1800-an tidak ada perempuan yang diperbolehkan untuk nyoblos kalau memilih. Tapi hari ini kita para perempuan itu sudah bisa bekerja, sekolah tinggi, bisa jadi presiden, bisa jadi DPR dan lain sebagainya. Laki-laki dulu yang nggak pernah ngasuh anak, sekarang banyak yang kemana-mana gitu adiknya, kemana-mana sudah dekat dengan anaknya gitu ya. Ada grup di Instagram itu namanya Ayah Kasih, yang dulu mungkin haram untuk dipegang oleh para laki-laki. Jadi ini bisa berubah. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang sini, yang sebelah sini, yang bisa ditukar-tukar itu konon katanya namanya adalah gender. Gender. Kalau Bapak Ibu sering dengar ada pengarus utamaan gender itu bukan jenis kelamin. Gender itu sifat-sifat sosial yang bisa diberikan oleh masyarakat, dikonstruksi oleh masyarakat. Dia bisa berubah dari waktu ke waktu, dia bisa ditukar-tukar, dan di semua wilayah itu bisa beda-beda tergantung adat istiadat dan norma. Itu namanya Gender. jadi besok kalau ada yang tanya apa itu gender, jangan dijawab jenis kelamin. Gender itu bukan jenis kelamin. Gender itu sifat-sifat sosial yang diletakkan pada laki-laki dan diletakkan pada perempuan. Yang membentuk siapa? Yang membentuk masyarakat. Masyarakat itu siapa? Mulai dari ibunya. Saat ibunya hamil, dia mau USG, ketahuan anak sekarang bilangnya gender reveal gitu ya, ketahuan jenis kelaminnya laki-laki, doa-doanya itu sudah berbeda. Itu namanya dikonstruksi, dibiasakan semenjak lahir. Udah tahu anaknya perempuan, yang disiapkan permainan dan perlengkapan bayinya warnanya pink. Kalau anak laki-laki warnanya biru. Nah, itu namanya dikonstruksi. Sudah dibentuk, yang membentuk siapa? Mulai dari kita, ibunya, kemudian lahir itu mulai bapaknya. Bapaknya kalau punya anak laki-laki kecil berantem sama tetangganya, pulang ngadu bilang, Pak, aku digebuki sama Rudi. Bapaknya bilang apa? Hah? Bales gitu ya. Jadi anak laki-laki itu sudah dibentuk dengan cara yang berbeda oleh bapaknya, oleh ibunya ketika masih kecil. Anak laki-laki itu kadang-kadang sering dilarang masuk ke dapur, iya Mbak? Iya. Kayak
ibu saya kalau ada ponakan saya datang ke dapur, ibu saya bilang, metu apa meleh, ngopo cak lanang ini. Pamali ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu kalau ada laki-laki gendong anak itu akan malu, dipermalukan oleh banyak orang. Tapi mungkin di daerah saya sudah biasa, sudah banyak biasa. Jadi dia sudah dibentuk sejak kecil oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh gurunya di sekolah. Saya masih ingat, saya generasi milenial lahir tahun 82, dulu belajar baca tulis di sekolah itu tulisannya adalah ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, Bapak Budi pergi ke sekolah. Artinya apa? Buku itu sudah ngajarin kita kalau perempuan itu tugasnya hanya di rumah, bapaknya yang pergi bekerja. Siapa lagi yang mengkonstruksikan kebijakan negara? Misalnya apa? PKK. Ibu ada yang ikut PKK? Apa? Seluruh program pokok PKK isinya Ibu? Ayo, Gen. Ayo, Gen. Apa? Ya, jadi perempuan itu menurut 10 program pokok PKK tugasnya adalah merawat keluarga seputar itu, menjadi ibu yang baik, merawat keluarga dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Laki-laki dan perempuan dibedakan dan dikonstruksi seperti itu? Salah dan jadi masalah enggak? Enggak. Kalau laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Perempuan tugasnya adalah ngasuh anak, merawat keluarga dan lain sebagainya. Laki-laki tugasnya adalah mencari nafkah. Itu salah atau enggak? Enggak. Yang lain? Abu-abu. Enggak ada yang salah. Yang salah adalah saat itu dijadikan norma tunggal, dibangunkan. Kalau perempuan nggak bisa masak, jadi omongan seluruh kampung. Kalau perempuan nggak bisa punya anak, dicerai ujungnya. Padahal belum tentu yang bermasalah itu perempuan. Ya. Apa? Ya. Kalau laki-laki nangis, kalau laki-laki ada nangis siapa yang biasanya? Dipoyoi. Kalau ada laki-laki yang sayang istri, tidak hari di rumah, nggak pernah nongkrong, ikut membantu jemur pakaian, ikut memasak, apa yang terjadi di masyarakat kita? Di lobby dia sebagai suami-suami takut istri. Ketika laki-laki menjadi tugasnya istri, Iya. itu lebih di apa ya? Kayak jadi umum kayak istri-istrian. Tapi giliran perempuan tuh terjadi tugasnya mana? Hebat, udah cuma protokol-protokol. Hebat banget. Laki-laki mau bocah, kadang bantu kunci, kenapa? Tapi tidak semua orang tuh mengemis. Iya. Laki-laki ketika kebantu dilihatnya gini, perempuan pun kebantu sedikit, lihatnya gini. Jenengan sedih nggak? Sedih lah. Sedihnya tuh orangnya yang benar itu jadi gitu. Ya, sebetulnya kan bapak-bapak itu juga pengen berbagi ya Pak, dengan istrinya, tapi ternyata ketika membantu istrinya tekanan sosialnya itu tinggi, dituduh sebagai suami-suami takut istri lah, tidak dihargai, tujuh non lah dan lain sebagainya. Kalau istri kebantu lagi cuma sedikit aja, hebat merewang pola. Ada nggak yang pernah antar anaknya ke posyandu sendiri, yang laki-laki tanpa istrinya? Ada. Ditanya apa Pak sama petugas posyandu? Bojone nanti gitu ya. Jadi ya orang adil. Iya, nggak ada ya. Giliran cowok yang bantu nggak hebat, tapi giliran cewek bantu hebat kan nggak adil. Jadi sadar, sebetulnya itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau dijadikan standar tunggal. Jadi perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Kalau itu dijadikan standar tunggal, banyak potensi yang seharusnya tumbuh pada laki-laki atau pada perempuan itu dia jadi nggak tumbuh. Misalnya, saya dibesarkan dengan orang tua yang
pendidik saya seperti ini, ya. Saya dilarang ikut kegiatan yang dianggapnya sebagai kegiatan laki-laki, misalnya naik gunung, Ngobrol. apa? Ngobrol itu apa? Keliling kampung. Keliling kampung. Kalau Saya malam. tidak diajari paham tentang listrik. Saya tidak diajari masak gas. Saya tidak diajari tentang otomotif. Jadi kalau mobil saya mogok di jalan, saya nggak tahu harus ngapain. Itu masalah nggak? Masalah. Masalah. Ibu-ibu hanya diajari di rumah jadi ibu rumah tangga. Dia tidak punya pemasukan. Dia tidak punya aktivitas. Saat suaminya nggak ada, yang terjadi apa? Terpuruk. Terpuruk. Saya punya teman seumuran saya, suaminya itu kiai. Tiba-tiba si kiai, Pak Kiai ini meninggal mendadak, masih muda. Teman saya waktu itu masih umur 35 tahun. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, biasa dilayani banyak orang. Dia itu, anak-anak saya bilangnya literally gila, stres, betul-betul stres. Teriak-teriak di jalan, lebih macam-macam. Itu sampai dibawa ke rumah sakit itu bertahun-tahun. Sembuhnya gimana? Menikah lagi. Setelah dia menjadi kuli. Jadi ketika sebagai perempuan itu potensinya tidak ditumbuhkan, dia menjadi sangat tergantung. Dan ketika gantungnya itu hilang, itu kayak orang itu jadi oleng sekali. Nah, laki-laki kalau tidak bisa masak, tidak bisa nyuci baju, kalau jadi Sama. TKI di luar negeri, apa yang terjadi? Laundry. Duitnya entek dipakai laundry, duitnya entek dipakai jajan. Karena nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Laki-laki kalau ditinggal istrinya meninggal, apa yang terjadi? Kalau nggak laki-laki apa? Tinggal lagi. Kalau nggak nikah lagi biasanya apa? Ya, lamun. Memang mati, karena gunung. Banyak kasus kayak gitu ya. Karena dia nggak ngerti harus gimana. Karena dia dari kecil tidak diajari memiliki life skill. Life skill itu keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu harus dimiliki semua jenis kelamin. Perempuan yang bisa mandiri, bisa mencuci, tapi juga perlu kasih sayang dengan anaknya. Tapi kedua anak aku bisa masak semua. Punya wawasan yang bagus. Itu dia akan jadi perempuan yang dia lebih mandiri, lebih kuat, lebih bisa mendidik anaknya. Kuliah tinggi-tinggi itu tidak harus selalu berarti karirnya juga bagus. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau enggak, masih berguna untuk didik anaknya. Orang yang berpendidikan tinggi dengan perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, pasti cara mendidik anaknya itu berbeda. Bapak saya itu orang miskin, miskin-miskinnya. Ibu saya orang miskinnya. Kata tetangga saya itu rumahnya kalau dijongkongin itu bisa ambruk. Tapi apa yang dipikirkan bapak saya, 5 anakku harus sekolah semua sampai perguruan tinggi. Dengan sedikit ancaman. Dulu saya diancam, kalau naik kira ketemu UGM rasa sekolah. Karena orang tua tidak bisa membiayai. Jadinya harus keterima di sana. Karena kalau enggak, saya tidak bisa membiayai. Kenapa? Karena orang tua punya pikiran, saya itu hanya bisa membekali anak saya, laki-laki dan perempuan itu dengan bahasa mereka itu gampang. Dari dikonakan. Discrimination. Relawan, ayo. Bismillah. Payudara. Apa? Hari pagi ini ya Roh, termasuk ya. Asal jeplak. Oke. Vagina, payudara, apa lagi? Rahim. Iya masuk ya. Itu kan depannya. Terus?
Apalagi? Ya, nanti lihat fungsinya ya. Nah, sekarang vagina apa fungsinya? Yang kedua, gaya hidup. Jadi perilaku yang bisa membahayakan alat reproduksi. Yang kedua adalah gaya hidup. Yang pertama merokok, mabok-mabokan, minuman, narkoba dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak yang bisa membahayakan alat-alat reproduksi karena keterbatasan waktu hanya 15 menit. Ya udah ala kadarnya saja. Yang kedua yaitu dampak yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku yang membahayakan alat reproduksi. Pertama adalah penyakit kelamin seperti sifilis, raja singa, ya, menular, fokus menurun imunisnya atau tidak fokus, ya, hamil di luar nikah, merasa tidak puas, ya, merasa moral dan mental fisiknya merusak hubungan sosial dan belum siap serta masa depan yang hancur. Yang kedua, dampak gaya hidupnya itu impotensi atau impoten, serangan jantung, kanker, gangguan kesehatan baik janin, rusaknya alat ginjal, kesehatan dan sebagainya, termasuk fisik, moral dan ya karir seseorang. Oleh karena itu, ya itu yang bisa disampaikan oleh kami dari kelompok 3, hidup sehat tanpa narkoba, cintai hidupmu, hidup sehat tiap hari. Kecelakaan itu yang rusak fisik, bukan rahim yang jadi borok. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dampaknya ada 2 yang terkait dengan kesehatan, penyakit kelamin itu, sama ya penyakit juga ya. Ternyata bisa menjadi komplikasi kalau perilaku seksual atau organ tubuh kita tidak kita jaga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Untuk yang pertama, perilaku apa saja yang membahayakan alat reproduksi laki-laki perempuan. Itu adalah yang pertama adalah konsumsi alkohol. Saya karena waktunya sebentar enggak, sebenarnya ini kami peta-petakan, ini bahaya, ini bahaya, tapi adalah konsumsi alkohol, nonton pornografi, merokok, pergaulan bebas, narkoba, pola makan tidak sehat, terus banyak pikiran atau stres, interaksi dengan kucing yang berlebihan, ya sehingga ada virus toksoplasma gitu ya. Dan dampaknya tentunya yang pertama adalah menurunkan kualitas sperma dan mengganggu kesehatan rahim ya, dengan tadi konsumsi alkohol, merokok gitu ya, stres pikiran itu akan menyebabkan demikian. Kemudian dapat terjadi perzinahan atau bahkan sampai hamil di luar nikah, dapat menyebabkan impotensi atau mandul untuk perempuannya ya, gangguan kehamilan. Kemudian dapat menyebabkan juga disfungsi ereksi ya. Ini dengan adanya ini seperti ini sehingga bisa ejakulasi dini atau bahkan terjadi perlu dicatat sih masa jadinya lupa. Yang ini bahwa dengan alkohol dengan seperti ini tadi yang menyebabkan itu dalam jangka 3 minggu 4 minggu itu bisa walaupun bergaul itu tidak bisa akan menjadi pembuahan, itu pasti akan gagal ya. Kemudian yang selanjutnya menstruasi itu tidak teratur ya, dan sakit untuk perempuan, dan yang laki-lakinya bisa menyebabkan sperma encer gitu ya. Yang selanjutnya bisa menyebabkan dengan pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat juga ya, obesitas atau kurang berat badan. Dari yang ini bisa menyebabkan ini untuk hamil itu agak susah ya, dengan hamil tubuh yang terlalu gemuk gitu. Kemudian
menjadikan membuat perenakan licin atau bisa menjadikan kuburan ini terkait dengan interaksi dengan kucing. Jadi pelihara kucing boleh, tapi interaksi yang sampai diciumi tidurnya dengan kucing lah itu yang tidak diperbolehkan, karena banyak terjadi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi ke kuburan kan berarti bukan mandul aslinya ya, ada peranakannya, tapi ke kuburan lagi. Nah ini kita menghindari itu karena ada virus toxoplasma itu. Ya, mudah-mudahan dengan demikian bagaimana supaya tidak terjadi yang seperti ini, tentunya mari kita sosialisasikan, edukasikan untuk anak-anak kita semua, lingkungan kita semua dari mulai sejak dini. Alhamdulillah saya pengelola Rodotul Atfal itu anak-anak sudah dikenalkan bagaimana anggota tubuh yang bisa tersentuh salaman ya, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki kan gitu. Yang terlindungi ini baju ini nggak boleh sampai tersentuh orang lain. Begitu juga apalagi dengan orang luar. Dalam keluarga pun saya dari kecil itu sudah diinikan, sudah ditanamkan ya. Adik, kakak perempuan dan laki-laki walaupun masih tolong cepet pakai baju gitu ya. Artinya jangan sampai inilah ya terumbar begitu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sehingga yang namanya edukasi tidak hanya orang yang dewasa, juga orang yang masih anak-anak ya. Pertanyaannya apa kan? Pertanyaan berlaku yang membahayakan alat terapi. Kalau perilakunya itu awas ya. Kalau perilaku dengan perbuatan beda. Kalau minum alkohol itu perbuatan bukan perilaku. Harus dibedakan mana perilaku, mana yang kegiatan. Narkoba, minum narkoba itu kegiatan bukan perilaku. Nah ini makanya saya hanya mencoba untuk memperlakukan itu cuma ada 3. 1, gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat itu tadi diantara contohnya minum alkohol itu tidak sehat. Kenapa minum alkohol? Ada sebab kok, ya kan? Jadi itu tergolongnya pada gaya hidup yang tidak sehat, bukan soal perilaku. Ya, memang diantaranya yaitu perilaku juga gitu, tapi digolongnya bersih. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Ini yang perempuan harus belajar yang benar nih. Soal haid, itu haid harus dijaga. Bagaimana setelah haid harus dibersihkan, kapan bersihnya, seperti apa membersihkannya. Ada sembarangan kan jauh-jauh pokoknya apa itu Yona itu ya, nipas. Kalau sudah nipas bagaimana, itu juga akan mempengaruhi. Itu namanya tidak menjaga kebersihan. Dan yang ketiganya perilaku seksual. Nah, perilaku seksual itu cuman yang nulis bukan saya, teman-teman semua ya udah, yang penting nanti diterangkannya begitu. Jadi perilaku yang akibat itu cuma ada 3: gaya hidup tidak sehat, tidak menjaga kebersihan, dan perilaku seksual. Dampaknya tidak hanya dampak fisik, juga dampak psikis. Gitu. Dampak fisiknya akan terjadi penyakit kelamin, kemudian gangguan fisik nulisannya, kerusakan organ seksual. Itu diantara nanti karena masturbasi dan seterusnya, itu tergolongnya kerusakan organ seksual. Dan yang terakhir, oleh masyarakat akan dipuji. Ini dampak psikis, apalagi bagi perempuan hamil sebelum nikah itu luar biasa. Yang laki-laki gampang menghamili orang, pengen selamat kabur, bebas udah kalau sudah kabur. Tapi yang perempuannya nggak bisa kabur, luar biasa. Anaknya tidak bernasab.
jangan lupa selama nikah kudu ganti wali hakim aja wong tuane karena izin padahal bukan nasabnya, kecuali ya tambahan orang yang masih nasab walaupun tadi sebelum nikah itu sebelum ditiupkan ruh, jadi sebelum 4 bulan hamil itu masih nasab. Tapi kalau sesudah 4 bulan penuh itu sudah bukan nasab lagi. Artinya segera bagian perkawinan. Gitu ya. Ini fikih. Tapi kalau sudah 4 bulan ke sana sudah ditiupkan ruh, maka nasabnya bukan bapak itu yang hamil. Tuh. Jadi kembali ya. Kembali dampaknya itu ada 3, perilakunya ada 3, sedangkan rinciannya bisa banyak, ada narkoba, ada minuman keras, ada apa, itu perilaku yang berhubungan tidak gaya hidup yang tidak sehat. Itu saja Pak Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Migran berkisah sebelumnya bagaimana senang bahagianya dan setelah pulang senang dan bahagianya bagaimana. Migran sebelum berangkat itu merasa bahagia bisa kumpul keluarga ari jareng manusia menene makan mangan orang mangan kumpul dan ini masih utuh walaupun memang ya akhirnya dia terima karena terkait dengan ekonomi, tapi bahagia dengan terkumpulnya itu. Kemudian dengan gaya hidup sederhana masih biasa, pakaian nggak harus pakai mall-mallan, terus makan juga ini nanti itu gaya hidup itu dulu ya. Terus senangnya dia tadi makan di rumah dengan tahu tempe, saya rasa sudah senang. Ya, bahasa hanya sekali-kali. Nah, ketika afternya untuk yang sukses ya, afternya untuk yang sukses itu ya bahagia bisa mempunyai tempat tinggal yang layak dan bagus lah gitu ya. Bahagia juga bisa memenuhi kebutuhan, semua kebutuhan ya, baik itu dari segi pendidikan ya, pendidikan itu termasuknya bahagia karena tidak akan kembali lagi gitu kan. Selama saat sudah sampai SMA perguruan tinggi bahagia, dia sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu. Terus juga kesehatan sudah bisa menjamin ya, andaikan yang sakit juga bisa terobati. Senangnya ya, kesenangannya untuk yang sukses itu bisa memiliki aset, mungkin beli tanah yang banyak gitu kan, bisa punya tanah, bisa membeli kendaraan ya. Perubahan dari senang ke before dan after itu ternyata Pak makan kayaknya ada gengsi kalau makan hanya tahu tempe saja, pengen ya daging-dagingan ya, daging-dagingan atau daging bohongan, daging-dagingan orang kuat. Soalnya ada yang kritis iya Bu, kalimat kan diprotes. Daging-dagingan gue doyan dengan daging di rumah makan, di restoran gitu kan. Nah itu makan juga seperti itu. Terus penampilan kayak Martiem wah ya, Martiem sombong pisan kan gitu ya, rambutnya bisa apa katanya. Itu sudah merasa ini bisa saja seperti itu kalau ya berhasil terkait dengan itu jadi migrannya. Kalau yang ini ya bahagia ya tentu enggak apalagi bahagia, semua juga tidak kalau yang tidak berhasil. Boro-boro bahagia senang gak ya, enggak, yang dia yang bisa mungkin berkisah nangis seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Gaya hidup sederhana, bahagia apa senang? Bahagia ya, karena bisa kapanpun ya. Bisa kapanpun.
senangnya makan apa ini? Oh, makan sederhana senang gitu. Oh, ya. Bukannya makan seadanya pun nikmat. Mungkin nikmat kali ya. Jadi makan sederhana nikmat ya. Bisa jadi nanti suatu saat tidak nikmat. Itu senang. Jadi temporalnya. Kalau makan sederhana sama maknanya dengan gaya hidup sederhana. Bisa kapan saja. Makan sederhana bisa kapan saja. Bahagia. Tempat tinggal yang layak, bahagia. Bahagia ya. Bahagia. Kebutuhan terpenuhi, pendidikan anak, bahagia. Bahagia. Karena langgeng ya, maksudnya dia memberikan manfaat panjang. Kesenangannya mempunyai aset, tanah, kendaraan, makan mewah, penampilan. Nah, dari perbandingan bahagia dan senang setelah ini, mana yang harga yang paling banyak, yang paling mahal antara bahagia dengan kesenangan? Punya rumah sendiri. Bahagia itu paling mahal harganya. Ukurannya gimana Pak? Kan dari awal, sehingga yang namanya edukasi tidak hanya orang yang dewasa, juga orang yang masih anak-anaknya. Pertanyaannya, apa kan pertanyaan berlaku yang membahayakan alat terapi. Kalau perilakunya itu awas ya, kalau perilaku dengan perbuatan beda. Kalau minum alkohol itu perbuatan bukan perilaku. Harus dibedakan mana perilaku, mana yang kegiatan. Narkoba, minum narkoba itu kegiatan bukan perilaku. Nah ini makanya saya hanya mencoba untuk memperlakukan itu cuma ada 3. 1, gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat itu tadi biasanya contohnya minum alkohol itu tidak sehat. Kenapa minum alkohol? Ada sebab, ya kan? Jadi itu tergolongnya pada gaya hidup yang tidak sehat. Bukan soal perilaku yang memang diantaranya yaitu perilaku juga gitu. Tapi digolongnya yang kedua tidak menjaga kebersihan. Ini yang perempuan harus belajar yang benar nih. Soal haid itu haid harus dijaga. Bagaimana setelah haid harus dibersihkan, kapan dibersihkannya, seperti apa dibersihkannya. Aja sembarangan jauh-jauh pokoknya apa Yona itu ya nipas. Kalau sudah nipas bagaimana itu juga akan mempengaruhi, itu namanya tidak menjaga kebersihan. Dan yang ketiganya perilaku seksual. Nah perilaku seksual itu cuman yang nulis bukan saya, teman-teman semua ya udah yang penting nanti diterangkannya begitu. Jadi perilaku yang akibat itu cuma ada 3: gaya hidup tidak sehat, tidak menjaga kebersihan, dan perilaku seksual. Dampaknya tidak hanya dampak fisik, juga dampak psikis. Gitu. Dampak fisiknya akan terjadi penyakit kelamin, kemudian gangguan fisik nulisannya kerusakan organ seksual. Itu diantaranya nanti karena masturbasi dan seterusnya itu tergolongnya kerusakan organ seksual. Dan yang terakhir oleh masyarakat akan dipuji. Ini dampak psikis, apalagi bagi perempuan hamil sebelum nikah itu luar biasa. Yang laki-laki gampang menghamili orang, pengen selamat kabur, bebas udah kalau sudah kabur. Tapi yang perempuannya nggak bisa kabur, luar biasa. Anaknya tidak bernasab. Jangan lupa lama nikah
kudu ganti wali hakim aja wong tuane kana izin padahal bukan nasabnya. Kecuali ya tambahan orang yang masih nasab walaupun tadi sebelum nikah itu sebelum ditiupkan ruh. Jadi sebelum 4 bulan hamil itu masih nasab. Tapi kalau sesudah 4 bulan penuh itu sudah bukan nasab lagi. Artinya segera kemudian kekawinan. Gitu ya. Ini fikih. Tapi kalau sudah 4 bulan ke sana sudah ditiupkan ruh, maka nasabnya bukan bapak itu yang hamil. Tuh. Jadi kembali ya. Kembali dampaknya itu ada 3, perilakunya ada 3, sedangkan rinciannya bisa banyak, ada narkoba, ada minuman keras, ada apa, itu perilaku yang berhubungan tidak gaya hidup yang tidak sehat. Itu saja Pak Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Waalaikumsalam. Ini saya mewakili para, karena bahasanya beda, PMI. Pekerja Migran Indonesia, keren, karena ikut pelatihan ini. Sebagian besar banyak yang berhasil. Yang kami tampilkan di sini karena bahagia dan senang, yang berhasil aja. Memang ada 1-2 yang tidak berhasil, tapi prosentasenya lebih banyak yang berhasilnya. Ini berdasarkan survei yang pernah berangkat di antara kami dan juga di lingkungan kami, tetangga kami, saudara kami. Ketika berangkat di POR, hutan, punya hutan. Kemudian karena berangkat ke sana, next afternya baca dulu. Punya utang, tapi ini saudara yang diutanginya bagus banget, bayarnya terakhir. Tadinya tidak punya rumah, masih numpang satu rumah, biasanya terdiri dari beberapa keluarga. Kalau di istilah kami kurang, ya misalnya ibu anaknya udah nikah semua, itu berarti 4 kepala keluarga, 4 kakak, 4 kurang. Nah, dia berangkat sebagai PMI-nya niatnya untuk kebahagiaan hidup yang layak, terutama karena kebutuhannya mendesak. Dia bikin rumah, ini rumah biasa, rumahnya orang tuanya. Jadi dia bisa bikin rumah yang layak, bahkan mentereng. Kemudian yang keduanya, setelah rumah beres, apa ya? Kendaraan. Tadinya kendaraannya GL, Pak, gue langsung, sekarang langsung big. Karena akibat ngobat habis. Selanjutnya tentunya umur, tadinya muda 25 tahun berangkat ke luar negeri. Salah baca. Iya. Oh, pada baik. Dan umurnya bertambah. Pada baik karo aku. Setelah punya kendaraan apa? Nabung buat biaya sekolah. Tadinya nggak punya tabungan, otomatis nabung. Punya tabungan. Tabungan sudah punya, rumah udah punya, kendaraan udah punya. Enak ya, ya alhamdulillah. Kemudian tetangganya ada yang butuh sawah, ngejual sawah dengan cara dicicil, mau tiap bulan kirim. Terus
Pokoknya enak lah kita yang mencari kebahagiaan. Tadinya tidak punya sawah, sampai punya sawah. Nah kalau ini kebetulan anaknya belum kuliah, SD masih gratis, SMP gratis, jadi belum membiayai pendidikan yang tinggi. Kalau kesenangan pasti karena segala kebutuhannya sudah terpenuhi, senang, keinginannya sudah terpenuhi. Kemudian kebahagiaannya sudah didapat karena mempunyai rumah, membuat ketenangan, dan kemudian mempunyai tabungan. Kalau udah punya tabungan berarti dia apa ya, untuk sodakohnya pastilah. Dan ini juga menimbulkan kebahagiaan karena bisa berbagi, bisa berbagi, bisa menolong orang adalah kebahagiaan terbesar bagi kita sebagai manusia. Ini yang kami ceritakan yang berhasil. Kalau yang tidak berhasilnya jangan ceritakan, termasuk saya cuma 4 bulan berbahagia. Itu saja dari kami kelompok 3, dan semoga kita di sini senang dan bahagia. Amin. Ya utang lunas bahagia ya. Karena gak bisa membaca, umur 30, maksudnya usia masih muda, Ini pada bahas. bisa memenuhi kebutuhan ya. Mau Hah? ngasih coba kasih musyawarah kelompok 2, buah mangga, buah durian. Kelompok 2 memang keren. Cakep. Buah mangga, buah kecapi. Yang beda pendapat jangan mengkaji. Oke. Keren. Perhitungan dari kami, ternyata buruh migran itu dari awal ingin mencari kebahagiaan, nyatanya tidak mendapat kebahagiaan, hanya mendapat kesenangan. Hanya itu tidak usah jadi buruh migran, gitu ya. Tinggal usahanya di sini bisa usaha. Jadi jangan berharap jadi buruh migran ketika punya cita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan. Itu ininya itu. Salah satunya ini ya, punya hutang tapi alhamdulillah bisa lunas, seneng. Orang ada hutang mani, belum punya rumah sudah punya rumah, itu bahagia. Tadinya numpang, tadinya sama mertua, ini sudah punya rumah walaupun hanya ukuran nggak besar lah, 9 kali 9 karya 9 gede ya kan. Oh gede, alhamdulillah, makanya itu jadi. Kemudian yang tadinya GL sama goes langsung, sekarang sudah punya beat pang, itu dulunya beat itu beat yang tahun 2025 harganya 18.600.000. Yang mau beli saya. Kemudian alhamdulillah anak-anak sekolah juga bisa dicukupi biayanya. Ini kebahagiaan kami dan orang tua. Yang istri saya jadi buruh migran bisa menyekolahkannya sampai selesai. Alhamdulillah, walaupun kurang ya insya Allah ngasih jalan yang lain, dapat beasiswa. Jadi kekurangannya dari beasiswa bisa dipenuhi. Kuning?
Dan ekonomi, masalah ekonomi sebenarnya tidak terlalu menyolok ekonomi itu. Ya karena tadinya goel jadi kebit, kalau setelah goel jadi expander kan itu sudah luar biasa. Jadi ya sebenarnya soal ekonomi sih rata-rata saja, cuman kami setelah istri pulang dari sana selama 5 tahun alhamdulillah bisa nggak kekurangan untuk makan. Besok sudah ada berasnya untuk kalau nggak ada beras kita beli ke tukang. Kemudian Iya, nggak ada di termasuk umur, betul ya tadi kata Pak itu moderator, umur waktu berangkat umurnya 35, sekarang umurnya 40. Memang 5 tahun di sana Pak, tapi dari umur 40 itu masih bisa berbagi. Salah satunya hanya sekitar keluarga. Hari wong wadon alhamdulillah masih bisa mecing keluarga, belum bisa ngasih ke yang lain. Barangkali itu, tapi dari pengalaman yang 5 tahun ini, walaupun dianggapnya bukan salah satu migran yang kena TPO, tapi dari lihat kebahagiaan yang kami cari di sana dengan di rumah, ternyata hanya banyak kesenangan yang bisa didapat. Untuk kebahagiaan hanya berapa persen. Oleh karenanya, enggak, kata saya, nggak usah berangkat. Istri saya tuh gitu, nggak usah berangkat lagi di sini aja. Kita usaha dengan modal yang sudah didapat untuk sama-sama membangun rumah tangga ke depan. Ekonomi meningkat, senang ya ekonomi meningkat, bahagia di sini. Nomor 3 itu senang, punya kendaraan senang. Kenapa punya kendaraan senang, punya rumah bahagia? Rumah untuk jangka panjang. Rumah jangka panjang ya. Mungkin kalau kita tanya satu rumah kemudian dijual. Tapi kalau kendaraan mungkin saja biasa kendaraan yang rusak dijual. Iya. Punya satu rumah itu bahagia. Punya banyak rumah itu senang. Ya rumah banyak. Nah, asal jangan isinya. Asal jangan di sini. Asal jangan isinya. Oh, jangan istrinya. Oh, punya rumah gue isinya. Iya, isinya jangan isinya. Oh. kelompok 2 ini tokoh agamanya lagi nulis tentang jawaban sana. Jadi tentang agama ini kelompok 3 dan kelompok 1-nya di sana lagi pada mengisi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini identifikasi dalil yang menguatkan bahwa kita untuk mencari atau berusaha halal ya, yang diperbolehkan sebenarnya digunakan. Yang pertama itu adalah ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini jual beli ini ya iyalah sebenarnya ahli Quran itu pada bayang Pak dengan ya dan ini kalau jual beli insya Allah ini ya apa namanya banyak sudah paham, walaupun ternyata dari jual beli ini sendiri banyak yang sebenarnya di sana terjadi riba dan riba ya. Itu
kalau yang namanya riba, kalau misalkan kita ini mengambil keuntungan hanya utang, anak utang kita, ya Bu ya. Terus kan sapuna dikit terus diutang, itu sudah bentuk namanya riba. Tapi ini kan banyak yang nggak paham. Kecuali kalau orang itu, lah aku berutang supaya dinian utang, anak rata halaman kotor disapu dikit, dia ini sendiri boleh. Yang utang kalau dengan akad waktu sudah riba, utangnya 100, lo bayarnya 150 ya umpama, itu sudah termasuk riba. Itu jadi dengan akad itulah yang menggolongkan jual beli atau riba ya. Kalau gitu, kecuali orang bayar hutang terus nih anaknya mencingi 10.000 umpama, itu bukan menurut. Jadi di akadnya inilah yang termasuk bagaimana itu termasuk jual beli atau riba ya. Banyaklah yang menjurus kita riba. Dan ini yang ngerinya mau lebaran Pak, pengen uang baru saja, uang pada jualan uang itu ya, yang 500.000 jadi 550, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu, jadi saya radaan pernah kan, Umi mau nuker uang jadinya piramid, astagfirullahaladzim. Jadi saya pernah di bank ditawari saya sekalian banyak, ya enggak, kalau saya mau nuker 100 ya 100 lah itu lah. Ternyata di luar sana banyak seperti itulah. Ini mudah-mudahan ini Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah ya pada bisa inilah, jangan sampai apalagi kita nyebut ongkir, masuk Bapak ongkir Kan juga duitnya karo bensin. lah gini apa ya, kalau misalkan nuker 1 juta menjadi 1.050.000 saja, ada akad itu sudah riba. Tapi beda, aku nukernya Bu, nih Bu Evi saya nuker 1 juta sih gitu, kasih 1 juta lagi ya kan. Nah Bu Evi ini buat apa bensin, itu beda. Nah itu harusnya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita yang pelaku jadi pembelinya, umpama ya kalau mau ngasih aja, jangan kepira Bu dadine. Nah itu sudah menjurus ke riba. Ya, yang keduanya itu adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyat sholat fa'tashiru fil ard ya. Ketika kamu sudah melaksanakan sholat, sudah menjalankan sholat, fa'tashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas bumi ini, wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini, dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah dengan memperbanyak ingat kepada Allah supaya kamu la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini ayat ini artinya apa? Memerintah kita untuk berusaha, tapi tidak harus kudiati sholatnya aja ditinggalkan, dumet dagangannya laris ya, durung sholat ngakune wis ya itu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Artinya kita suruh bertebaran ini bisa dengan jual beli, bisa dengan kerja di pabrik apalah gitu ya. Jadi pagi itu ya, jadi jarang menjawasi aja sampai aja kalah di ayam pagi-pagi itu betul rupangan ya. Kita jangan ini hanya tidur kata tenang. Ini sudah jelas, setelah sholat silakan bertebaranlah kamu, berusaha mencari rezeki yang halal, mencari karunia Allah, apa yang bisa halal untuk kita. La'allakum tuflihun, amin ya Bu, kita jadi orang yang beruntung. Yang ketiganya yaitu Quran surat An-Nisa ya, di sini ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum sesamamu dengan anak sing apa loh Pak? Itu hafidho ya. Ya, yang di sini wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya, jadi maksudnya gini, kita tidak diperbolehkan makan punya orang dengan tanpa halal, tanpa batil ya, entah itu tadi dengan riba, entah tadi dengan mencuri, entah dengan ngurangi timbangan. Nah itu berarti makannya orang lain dengan cara yang tidak halal.
Nah ini, nah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah itu tadi terkait dengan kecualinya ini juga suka sama suka, umpama ya Bu ya. Jadi yang di dalam jual beli sebenarnya ini luar biasa, usaha yang luar biasa. Kalau misalkan kita menjual dengan harga tinggi, lah ini si ibu tuh di sana harganya umpama beras atau misalkan sawo sekilo 10.000, ternyata saya menjual sekilo itu 15.000, orangnya mau, sah itu sah, halal. Kita bukan termasuk memakan hartanya orang lain, punya orang lain. Barangkali seperti itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa tetap terjaga, selalu mencari rezeki dalam koridor yang halal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, makfir. Hanya membacakan hasil referensi dari Pak Penyuluh. Yang pertama berkaitan dengan surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaumnya merubahnya sendiri. Yang pertama itu. Dengan dasar ini maka setiap manusia harus dan berkewajiban untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, makanya ya tadi benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaumnya itu merubahnya oleh sendiri. Jadi kalau pengen kaya ya berusaha. Kalau pengen miskin, Kalau pengen miskin ya turu baik. ada yang mau miskin? Orang yang berusaha saja belum tentu kaya, apalagi yang tidak mau berusaha. Ya, sebab usaha adalah salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan, baik di tempat sendiri ataupun di tempat orang lain. Makanya tetap semangat. Ya, harus berubah. Kalau pengen sugih ya berubah. Yang kedua, duduknya onyak pun duduk. Soalnya pada kelompok satu tadi sana, kelompok 3 di sini. Ya, jadi belinya orang asli. Ya, tadi yang kedua hampir sama dengan ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Ketika kita sehabis sholat, maka segera bertebaran ke muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Jare Ibrahim mau sing terakhir innama bai'an tarodin. Ya, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan suka sama suka. Ya, itu saja Pak yang disampaikan. Hanya membaca ya. Setengah jam ya. Bertani. Maksudnya kelompok lorone dulu. Kan kelompok lorong kiai ini ya, santri ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi dasarnya ini saja yang bisa disampaikan. Kelompok 3 dengan kelompok 1 hampir sama yang surat Al-Jumu'ah ayat 10, cuma tambahan ya, yaitu surat Al-Ra'd 11 dengan tambahan tadi hadis innama bai'an tarodin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung. Dari identifikasi ini ternyata ini ada yang sama. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang di sini tentang yang samanya tentang beli dengan riba. Jadi ini saya tulis ada 5 kan, cuman tidak hafal ukurannya ayat berapa. Kalau ini dengan rezeki nek langka ya surah apa wis. Jadi kembali ya, ini yang satu sudah diterangkan, ini yang kedua. Innallaha yarzuqu liman lam yahsha ila baitillah al-hajja wal umrah.
Sesungguhnya Allah itu akan memberi rizki pada orang yang tidak mampu pergi ke Baitullah, baik haji maupun umroh. Ini luar biasa. Jadi ketika kita memutuskan untuk umroh, untuk haji, jangan mikir-mikir duitnya sing sapa. Ketika mikir duit sing sapa, itu kalau kata orang-orang yang ahli itu ya, tasawuf itu sudah haram. Perang sana itu dia sendiri sing Gusti Allah. Bahkan ketika kita merasa ini ikhtiar saya, itu juga sudah tidak boleh. Itu kalau orang yang sedang belajar tasawuf. Jadi ketika merasa dirinya ini hasil kerjaan saya, itu saja sudah musyrik. Karena sudah tidak menganggap Allah yang memberi rezeki. Gitu. Jadi kembali kepada soal rezeki tadi yang diharapkan oleh Pak Moderator, bahwa semua rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya sudah terukur. Jadi yang saya orang segini tidak mungkin dibakar duit soal gitu ya. Termasuk di sini innallaha usia innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau tidak halal tidak jelas, kalau tidak haram tidak halal, itu namanya mustabihat. Jadi pilihan-pilihan kita sebenarnya sudah disediakan semua oleh Allah. Ya. Tinggal kita mau milih yang mana. Soal milih itu namanya ikhtiar. Ketika sudah jadi pilihan, itu namanya takdir. Jadi takdir yang Allah berikan itu sesuai ikhtiar saya yang kita lakukan. Kira-kira begitu Pak Rosin. Oke. Kurang. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi pengen kita punya rezeki yang bagus, kita harus bertakwa kepada Allah. Awas ya, kita itu sering-sering mengatakannya begini, lah kadar gontang anggur. Yang namanya rezeki Allah berikan. Tidak harus kita kerja ke pabrik, kita tidak harus dagang. Yang penting metu keluar mencari. Soal mencarinya seperti apa itu soal kita. Tapi pasti Allah akan memberi. Salah satunya jadi jelas anak kerjaan parkir. Kis pada ngoyong-ngoyong mulu loh. Kita tahu kan, itu orang yang berangkat haji bahkan umroh dari Jawa Timur sampai cuman pakai sepeda, bawa uang 50.000, tapi sampai. Iya kan? Kalau bayar harus berapa juta dia sampai. Jangan menganggap kemudian itu rezeki bukan dari Allah. Jadi kita dibupas pemikiran tentang rezekinya. Dan ketika kita bicara rezeki, jangan hanya soal uang, sehat juga rezeki kita, apa bahagia sengsara juga rezeki, dan diperluas sehingga tidak sempit seolah-olah dunia mau meletus, seolah-olah dunia mau meletus gitu ya. Jadi diperluas pemikirannya, kemudian pandangannya menurut saya harus supaya selamat dunia akhirat dibumbui dengan ilmu-ilmu tasawufnya itu ya. Kalau pengen belajar ya bareng-bareng. Bareng barangkali cukup walaupun belum setengah jam, nanti ada penjelasan lebih luas dari Pak Arusini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi mengidentifikasi teks-teks keagamaan yang kira-kira nanti pada praktisnya sebenarnya Bapak Ibu lebih paham. Misalnya tema tentang relasi sehat, silakan Bapak Ibu menggali teks-teks yang kira-kira berkaitan dengan relasi sehat, kesehatan reproduksi. Terkait dengan anti perdagangan orang, itu kan ada tuh surat Yusuf kan. Surat Yusuf itu sering digunakan sebagai justifikasi karena
penjelasan Yusuf itu kan diperdagangkan ya. Diperdagangkan kan, Yusuf itu kan diperdagangkan ya. Karena diserahkan lalu diambil uangnya oleh saudaranya. Itu bisa menjadi justifikasi trafficking itu pernah ada gitu, di masa zaman para nabi. Misalnya contoh Nabi Yusuf itu. Nah, penggalian teks-teks itu saya yakin para kiai, para ustadz lebih paham. Tinggal kita menentukan tema-tema yang relevan tentang terkait dengan migran, terkait dengan relasi sehat, terkait dengan anti perdagangan orang. Saya yakin nanti Bapak Ibu lebih paham. Nah, berikutnya apa namanya? Artinya kalau kita mau menggunakan teks-teks keagamaan untuk edukasi tentang anti trafficking, memungkinkan tidak? Memungkinkan ya? Memungkinkan. Nah, pertanyaannya, media-media apa saja yang bisa digunakan sebagai ruang untuk melakukan edukasi bagi Bu Nyai, Kiai, Ustadz, majelis taklim, apalagi tuh? Khutbah Jumat, pengajian, majelis taklim, media ya, ruang-ruang edukasi dengan perspektif Islam. Apalagi tuh? WA group. WA group, ruang apa itu? Oh, medsos. Bukan yang terkait dengan forum-forum keagamaan, apa aja selain majelis taklim? pengajian. Pengajian apa tuh biasanya? Pengajian akbar umum. Pengajian? Mingguan. Boleh. Terus? Ya ini contoh ya, mungkin Bapak Ibu ada beberapa forum keagamaan yang bisa ini mengucapkan banyak Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mengambil bagian secara sangat aktif dalam kegiatan ini. Maksud kami ini begini, saya masih ingat waktu Mbak Harti lagi mempresentasikan lalu memberikan tanggapan, lalu saya bilang Mbak Harti ini seorang provokator ulung, betul menjadi provokator. Saya mau tafsir itu dalam konteks yang lain ya. Maksud dari kegiatan kita ini itu akhirnya membawa Bapak dan Ibu sekalian menjadi provokator. Provokator atas apa? Provokator atas sikap dari begitu banyak orang yang merasa nyaman untuk melihat ketidakadilan di dunia ini. Kalau melihat ketidakadilan, kekerasan dan berbagai penindakan di sini, dan kita kalau mengambil sikap nyaman saja, itu sesuatu yang kurang bagus. Maka kita yang ada di sini lebih provokator untuk tidak merasa nyaman dalam menghadapi ketidakadilan dan kekerasan dalam masyarakat kita. Sehingga maksud provokator saya, kita yang sekarang menjadi provokator. Jadi provokator dalam konteks itu ya. Sering kalau saya berbicara ini di depan para pastor Katolik, saya bilang, para pastor, kalian ini berusaha berlomba-lomba dan berpondok malaikat yang baik di surga, tapi lupa untuk menjadi manusia yang baik di dunia. Saya bilang, untuk menjadi malaikat yang suci, murni dan semua di surga, harus berusaha untuk menjadi malaikat yang baik di dunia. Karena kriteria itulah yang dipakai Tuhan untuk menentukan Anda masuk surga atau tidak. Jadi mungkin ini bagi kita. Kalau kita melihat jumlah korban banyak orang di dunia ini di wilayah kita, begitu banyak orang, tetapi banyak orang yang sikap diam, tidak peduli. Maka provokator dalam arti kepedulian terhadap orang-orang menderita, orang-orang yang ditindas baik sengaja maupun tidak sengaja, itu merupakan suatu perjuangan yang bagi saya suci, sehingga kita harus berjuang dalam konteks ini. Terima kasih untuk semua peserta yang hari ini. Terima kasih juga untuk ketiga teman saya ini, Iweng,
Mas Rosidin dan juga Harti. Ini ketiga teman yang sudah bertahun-tahun dalam bersama saya keliling Indonesia. Saya sudah kenal mereka. Selamat berada. Pernah saya dengan Mas Rosidin ini pergi ke Lampung di Pringsewu, pergi ke salah satu SMA, lalu kita kasih semacam hal seperti untuk anak-anak SMA, lalu mereka katakan begini, bilang begini, di antara dua yang bicara kepada kamu, mana yang ustadz dan mana yang romo? Dan semua mereka keliru. Mereka bilang saya yang ustadz dan Mas Rosidin itu yang romo. Kami bisa berkamuflase macam-macam. Oke, baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, panitia lokal sini yang telah membantu untuk kegiatan ini. Semoga ini bukan menjadi pertemuan. Ada kegiatan-kegiatan yang dirasa perlu untuk kami datang atau memberikan pemahaman yang lain tentang ini, silakan kontak saja. Di sini kita ada Mas Rosidin. Remon ini kita bisa datang dan berjumpa lagi. Minta maaf kalau kami sempat banyak waktu dari bapak-bapak dan ibu sekalian, dan untuk itu sangat dalam saya mohon maaf kepada bapak dan ibu sekalian, dan silakan melanjutkan kepada puasa. Semoga nanti Idul Fitri kita dapat merayakan dengan yang sama. Amin. Terima kasih banyak untuk kita semua. Sekarang mungkin yang membagi senyum juga. Senyum. Saya ditawarkan ke BRI ya. Untuk jadi agunan ini, Bank Kabar Bumi. Diam, jangan gerak-gerak. Sayangnya banknya belum dibuka. Penerimaan sertifikat ijazah. Tepuk tangan untuk saya.